أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab kedua dari buku Asy-Syama'ilul Muhammadiyah berisi tentang bentuk khatamun nubuwah atau tanda kenabian pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an dikemukakan, bibiku membawa aku untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, keponakanku ini sakit." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalaku, mendoakan keberkahan untukku dan berwudu. Air sisa wudunya lalu ku minum. Setelah itu aku berdiri di belakang Rasulullah. Aku memandang kepada khatam atau tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Hatim bin Ismail dari Ja'ad bin Abdurrahman yang bersumber dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an. Berikutnya dalam suatu riwayat, Jabir bin Samurah mengemukakan perihal khatamun Nabi sebagai berikut. Aku pernah melihat khatam atau tanda kenabian Rasulullah. Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah, sebesar telur burung dara. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Yaqub At-Talaqani dari Ayyub bin Jabir dari Sima bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Selanjutnya, seorang wanita bernama Rumaisah bercerita kepada cucunya, yaitu Asim bin Umar radhiyallahu an sebagai berikut. Waktu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau begitu dekatnya. Seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya, tentu dapat kulakukan. Adapun sabda beliau yang ditujukan kepada Sa'id bin Mu'adz dikala ia meninggal dunia itu ialah, bergoncang arsy Allah yang Maha Rahman karena kematian Sa'ad. Diriwayatkan oleh Abu Mus'ab al-Madini dari Yusuf bin al-Majishun dari bapaknya dari Asim bin Umar bin Qatadah yang bersumber dari neneknya yaitu Rumaisah. Selanjutnya, Ibrahim bin Muhammad pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar dan ia akan berkata, di antara kedua bahunya terdapat khatam kenabian, yaitu khatam para nabi. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Ad-Dabi, Ali bin Hujr dan lainnya.
yang mereka terima dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari salah seorang putra Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Selanjutnya, dalam suatu riwayat, Alba bin Ahmar Ayashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari sebagai berikut. Abu Zaid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku." Maka punggungnya kuusap dan terasa jari jemariku menyentuh khatam. Aku bertanya kepada Abu Zaid, "Apakah khatam itu?" Abu Zaid menjawab, "Kumpulan bulu-bulu." Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abu Asim, dari Uzrah bin Sabit yang bersumber dari Alba bin Ahmar al-Yashkuri. Selanjutnya, Abu Buraidah radhiyallahu an menceritakan tentang pengalaman Salman Al-Farisi sebagai berikut. Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia baru tiba di Madinah. Baki itu diletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini sedekah buat Anda dan sahabat Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah ini dari sini. Kami tak makan sedekah." Baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya ia datang lagi dengan membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah buat Tuan." Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Hidangkanlah." Kemudian Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian belakang badannya sebelah atas. Maka ia pun mengatakan keimanannya kepada beliau, dan Salman adalah budak seorang Yahudi. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berbuah. Rasulullah membantunya menanam pohon-pohon itu. Di antaranya ada sebatang pohon yang ditanam Umar radhiyallahu an. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur, kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa pohon yang satu ini?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Rasulullah pun mencabutnya, kemudian menanamnya lagi dan tumbuhlah dengan baik. Diriwayatkan oleh Abu Ammar bin Harith Al-Khuzai dari Ali bin Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis berikut dari Abu Nadirah Al-Aufi pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam. Inilah ceritanya. "Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam kenabian Rasulullah. Ia menjawab, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan daging yang menyembul." Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Bashar bin Al-Wadah dari Abu Aqil Ad-Dauraki yang bersumber dari Abu Nadirah Al-Aufi. Selanjutnya, Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku datang menghadap Rasulullah sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Kemudian terlihatlah olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua bahunya, sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat.
seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah, kemudian kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Orang-orang yang berada ketika itu bertanya, apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu? Ia menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampun karena dosamu, dan mohonlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Quran surat Muhammad ayat 19. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Al-Muqaddam Abul Ashad Al-Ajali Al-Basri dari Hamad bin Zaid dari Asim bin Ahwal yang bersumber dari Abdullah bin Sirjis. Demikian pembacaan bab kedua dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang berisi tentang khataman Nabi atau tanda kenabian Rasulullah yang berada di punggung beliau.